Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Adi Widya dengan NIM 24123280 dari kelas SI04. Di sini saya akan menjelaskan tentang review dari video kemarin, video dari 13 sampai 16 yang barusan saya praktikkan. Jadi di video kemarin ini kita membuat panel guru yang bisa kita akses dengan alamat web. Ya. Jadi seperti ini adalah halamannya. Dari video kemarin kita melakukan penambahan dari database Android Ambicom. Kita melakukan penambahan yaitu ada tabel guru, tabel kelas, sama tabel sesi. Nah, ketiga tabel ini memiliki relasi satu sama lain yang dikoneksikan dengan primary key sama foreign key-nya. Nah, di tabel guru adalah isinya seperti ini, tabel kelas isinya seperti ini, dan tabel sesi isinya itu seperti ini. Di sini saya lakukan demo di awal aja ya. Nah, dari codingan yang kemarin kita membuat halaman login, yaitu kita bisa memasukkan nick sama passwordnya. Nah, ini kalau passwordnya sama nicknya harus sesuai yang dengan ada yang di database. Jadi di dalam database kita terdapat nick ini. Nah, kalau kita mau lihat passwordnya kita ada di tabel kelas. Nah, di tabel password, di tabel guru. Nah, di sini terdapat nick guru sama passwordnya yang kita harus inputkan sama seperti yang di sini. Kalau misalnya tidak, maka akan menampilkan pesan salah. Ya. Nah, kalau kita benar, ini akan menampilkan pesan berhasil, selamat datang. Nah, di dalam dashboardnya ini terdapat berbagai menu, yaitu ada menu akun, kelas, presensi, dan logout. Kalau menu akun ini belum bisa dipencet ya, karena belum kita bikin. Nah, kita bisa memencet beberapa menu di sini, yaitu menu kelas, presensi, dan logout. Ini akan menampilkan sesuai siapa nick dan password yang kita inputkan tadi di awal ketika kita login gitu. Di dalam kelas ini terdapat informasinya yang kita ambil dari tabel kelas. Kita belum bisa membuat baru karena belum kita buat di VS Code-nya. Kita back. Kita bisa melakukan presensi. Misalnya saja kita menambahkan sesi bahasa Inggris. Sesi ke-5. Materinya misalnya sentence. Bahasannya materi awal. Kita bisa mencet kirim. Nah, akan menampilkan pesan seperti ini. Kita bisa lihat hasil yang barusan kita inputkan di sesi. Nah, ini. Kita bisa juga melakukan logout di sini. Nah, maka akan kembali ke halaman login. Oke, kita lanjut ke scriptnya. Di sini kemarin kita sudah membuat folder Amicom Guru yang kita tempatkan di htdocs di dalam SAM ya. Di dalamnya itu juga terdapat folder image yang kita tambahkan logo. Di sini adalah gambar logo Amicom yang kita tempel pada halaman login. Nah, di dalam Amicom Guru itu terdapat 8 script ya, yaitu footer, header, index, kelas, koneksi, login, logout, dan sesi. Kita langsung lanjut ke script yang pertama, yaitu script koneksi. Jadi koneksi ini bertujuan untuk seperti jembatan ya, untuk mengoneksikan antara website dengan database yang MySQL yang tadi kita buat, agar ketika kita menginputkan dari website, kita juga bisa tersimpan inputnya tersebut ke dalam database MySQL. Nah, di sini ada koneksi yang bertujuan untuk mengoneksikan seperti tadi dari MySQL localhost. Rootnya di sini username, passwordnya kosong.
Kalau Android Ambicom ini nama localhost ya, nama database-nya. Nah, di bawah ini terdapat function yang bertujuan untuk mengenerate random string kayak password gitu ya, membuat kode acak ya, seperti itu. Ya, kita lanjut ke header. Nah, di sini header ini bertujuan untuk membuat tampilan bagian atas di halaman dashboard, di halaman awal dashboard, seperti yaitu navbar atau menu yang di dalamnya itu terdapat berbagai menu ya, seperti yang tadi kita buka dashboardnya. Nah, di sini terdapat link ref. Nah, ini merupakan link Bootstrap yang kita ambil dari Google di Bootstrap. Nah, Bootstrap ini bisa kita gunakan untuk memanggil icon-icon seperti icon menu yang kita tempel pada halaman dashboard ya. Jadi seperti template lah. Jadi kita harus menempelkan link ini agar kita bisa menggunakan icon-icon dari Bootstrap. Nah, di sini terdapat kelas navbar. Nah, di sini digunakan untuk membuat menu-menu yang ada di bagian navbar, yang ada di bagian atas. Terdapat 4 menu, yaitu home, kelas, presensi, dan logout. Nah, kita di sini menggunakan BG primary agar warnanya itu di sini kita menggunakan BG dark agar warnanya itu warna hitam. Kita juga bisa menggantikan warna lain, yaitu seperti primary atau warna yang lainnya, warning, agar warna di bagian atasnya itu berubah atau ganti. Oke, kita lanjut ke script footer. Script footer ini sama saja seperti header, cuman footernya ini di bagian bawah ya. Jadi di bagian bawahnya terdapat logo copyright 2024 SMK Ambicom. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat link Bootstrap agar sama seperti tadi yang di bagian header. Lanjut kita ke script yang login. Nah, login ini bertujuan untuk memasukkan nick dan passwordnya sesuai dengan database yang kita buat ya. Nah, di sini terdapat tulisan yaitu logo guru SMK Ambicom. Nah, di bagian atasnya itu terdapat galeri yang kita masukkan di dalam folder htdocs. Nah, di sini kita menggunakan metodenya post. Ya, metodenya adalah post. Terdapat label, tulisan nick, dan kita harus memasukkan nick tersebut. Nah, required ini digunakan untuk kita tuh harus mengisi nick tersebut, tidak boleh kosong. Passwordnya juga sama aja, required. Type password di sini digunakan agar apa yang kita inputkan itu menjadi bintang-bintang ya. Nah, di sini buttonnya kita menggunakan button warning agar warnanya menjadi kuning ya. Terus terdapat login, di dalam buttonnya terdapat tulisan login. Kita lanjut bagian bawah, yaitu terdapat if, set, dan sampai di bawah sini yaitu digunakan untuk mengecek login ya. Apakah password dan nick yang kita inputkan itu sama seperti database yang kita buat. Jadi ketika kita mengklik ya, ini akan mengecek sesuai dengan yang ada di database. Kalau misalnya ketemu, maka akan tersimpan di session.
yang ini. Maka akan muncul alert ya, peringatan atau pesan berhasil selamat datang. Maka akan pindah ke lokasi indeks. Indeks itu dashboard. Kalau misalnya apa yang kita inputkan password dan nicknya itu salah, maka itu tidak ketemu di database. Maka akan menampilkan pesan gagal, akun tidak valid. Nah, lokasinya itu tetap berada di login. Kita disuruh menginputkan password ulang. Nah, setelah login kita masuk ke indeks, yaitu halaman dashboard. Nah, tujuan halaman dashboard ini itu halaman pertama ketika kita melakukan indeks akan menampilkan tulisan selamat datang dan berbagai menu-menunya. Nah, di sini terdapat if iset session, yaitu digunakan untuk mengecek apakah guru sudah login apa belum. Kalau misalnya belum, maka akan dipaksa ya balik ke login gitu. Nah, di sini terdapat tulisan selamat datang. Nah, di bawahnya terdapat melalui panel ini panjenengan membuat kelas dan melakukan presensi. Nah, di bagian ini yaitu menu-menu yang terdapat di bagian dashboard ya. Jadi kita sudah menempelkan link Bootstrap yang kita tempel di bagian awal tadi, di bagian awal. Nah, kita dapat membuat menu dengan namanya akun, kelas, presensi, dan logout. Di dalamnya juga terdapat icon ya, icon. Nah, di sini ikonnya kita bisa tuliskan seperti BB person, yaitu icon orang, BB bank, BB people, dan BB circle untuk logout. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke script kelas. Jadi script ini bertujuan untuk menampilkan kelas ya, kelas-kelas yang diajarkan oleh guru yang login ya. Jadi ketika tadi kita login sebagai guru A, maka kelas A itu yang akan, kelas dari guru A itu yang akan tertampil pada halaman kelas ini. Seperti daftar mata kuliah dosen yang mengajar. Ya. Jadi di sini bagian yang ini itu bertujuan untuk mengambil nick guru dari session yang awal tadi, yaitu agar kelas yang ini sesuai dengan apa yang kita inputkan ya. Kalau kita ngambil nick dari guru A, maka yang keluar adalah kelas A gitu. Dia akan mencari di database kelas apa yang diajar oleh guru ini. Nah, di sini terdapat filter ya, while. Di sini terdapat filternya itu where. Di sini nick guru itu sama dengan nick ya kan. Maka dia akan tersimpan di variabel kelas. Nih. Jadi filter ini bertujuan hanya kelas guru ini yang akan tertampil. Nah, di sini tuh terdapat tabel ya. Kita di sini membuat tabel kelas. Tabel-tabelnya dengan nama nomor, kode kelas, nama mapel, nick guru, nama guru, tahun ajaran, semester, opsi. Ya. Kita membuat tabel dengan garis-garis ya di sini menggunakan TH. Di sini terdapat looping for each. Jadi looping untuk semua kelas dari database. Kelasnya ini sesuai dengan nick dari gurunya. Akan tertampil satu persatu dan akan tertampil di dalam tabel. Nah, di sini terdapat key plus 1. Jadi akan menampilkan nomor urut dari 1, 2, 3.
Nah, di bagian bawah ini echo value. Nah, ini adalah untuk memanggil dari dalam database yang kita akan tampilkan di dalam tabel di sini. Kita bisa membaca data-datanya, data-data kelas di dalam website. Nah, di sini terdapat dua tombol ya. Nah, yang pertama adalah tombol peserta, yang kedua adalah tombol rekap presensi. Kita berikan dua tombol. Ya. Di sini kita belum menambahkan kelas tambah. Mungkin di video selanjutnya kita akan membuat. Jadi ketika kita memencet tambah ya, buat baru ya, di sini terdapat tombol lagi buat baru, kita belum bisa menambahnya. Kita lanjut ke bagian script sesi, yaitu bertujuan untuk sebagai alat untuk guru untuk membuat sesi presensi baru di kelasnya. Jadi setiap pertemuan itu harus membuat sesi guru baru. Nah, di bagian ini bagian atas sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi, yaitu untuk mengecek, memastikan, memfilter sesi guru A itu yang akan tertampil di sini. Hanya guru A saja. Jadi sesi guru B tidak akan tertampil di sini. Ini terdapat kelas form control, form select, name kode kelas, dan sampai bagian bawah sini select. Ini untuk sebagai drop down ya, atau pilihan kelas. Ini menampilkan kelas-kelas yang diajar oleh guru ini. Nanti di sini guru bisa memilih kelas mana yang mau ia lakukan presensi. Nah, di bagian bawah ini yaitu terdapat seperti tabel ya, sesi keberapa, materi, bahasan. Jadi kita di sini form ya. Sorry, bukan tabel, di sini adalah form, sesi keberapa, materi, dan bahasan. Kita bisa menambahkan dengan menginput sesi, materi, dan bahasan. Lalu kita kirim. Lalu di bawahnya terdapat button kirim. Kita bisa memencetnya. Nah, di bagian bawah ini dari if PHP-nya ini, yaitu digunakan untuk mengambil semua data dari form yang kita tuliskan di atas tadi. Nah, di sini kita bisa menggenerate random string ya, kode sesinya. Jadi seperti kode presensi ya. Lalu disimpan di dalam database, di dalam tabel sesi yang ada di database. Ya. Nah, di sini terdapat insert ID ya. Insert ID yang digunakan untuk mengambil ID sesi yang baru saja disimpan. Ya. Jadi ketika kita sudah memencet tombol kirim, maka akan pindah ke halaman presensi dengan membawa ID sesi. Jadi alurnya tuh guru memilih kelas misalnya bahasa Inggris gitu. Dia akan mengisi sesi, misalnya sesi 3. Tulis di sini sesi. Terus materinya seperti sentence atau news apa-apa gitu. Lalu guru bisa memencet tombol kirim. Nah, sistemnya ini akan mengenerate
kode acak, kode random. Lalu akan tersimpan di dalam database. Nah, selanjutnya akan pindah ke halaman presensi untuk memulai absen. Oke, kita lanjut ke script logout. Ya, di sini digunakan untuk keluar dari sistem ya, menghapus data login yang tadi kita sudah masukkan, data login guru, lalu keluar dari sistem. Nah, di sini terdapat session destroy echo yang digunakan untuk menghapus semua data login yang tersimpan ya. Maka akan muncul pesan Anda telah logout. Lalu akan pindah ke halaman lokasi login awal. Nah, analoginya itu seperti logout ya. Kalau kita logout dari website atau logout dari aplikasi, maka kita akan kembali ke halaman login. Kita disuruh login lagi, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya, review dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.